Kamu sudah pangkat doktor, sudah pangkat jenderal, tunduk-tunduk di depan pengusaha. Tidak ada gunanya orang tuamu sekolahkan kau tinggi-tinggi. Saya kadang-kala lihat jenderal di depan pengusaha, aduh, kasihan. Orang tuamu jualkan kau sawah supaya kau jadi akabri. Lalu di depan pengusaha kau tunduk-tunduk menjilat. Nauzubillah min zalik. Jangan kau marah nak, kau tonjem bilang tadi gaspol. Biarlah pangkat kita Pak hanya biasa-biasa, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Nah biasanya juga laki-laki sudah siap harga dirinya baik, istrinya masuk jadi provokator. Pakai kosikat di situ apa Pak? Hah? Maka laki-laki ini Bu tergantung istri juga. Berapa banyak akhirnya suami menghalalkan segala cara memeras tersangka gara-gara selera istrinya. Bu, kalau gajinya suami tak 7 juta, jangkau gaya hidup 10 juta. Kalau gaji suami cuma 7 juta, gaya hidup tak 5 juta, insya Allah tenang perasaan. Gajinya suamimu cuma 7 juta, motong kau pakai susu kaleng yang mahal. Karena gengsi, tahu wah masa anunya susuna begitu ji. Akhirnya suamimu kau peras. Susu kaleng berapa satu bulan bisa habis duit. Coba kalau kau investasi untuk masa depan anakmu pembeli susu itu. Kenapa tidak pakai Allah ciptakan ASI? Yang Quran perintahkan pakai itu 2 tahun. ASI praktis. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau kau pakai susu botol, kau beli lagi dotnya, kau beli lagi botolnya, kau beli lagi kalengnya, kau beli lagi tempatnya. Berapa memang itu kau belikan? Coba kalau kita berpikir ibu-ibu begini, ndak korupsi suamimu. Pak, saya rela ji, yang penting bapak jadi polisi yang baik. Daripada kau bawa pulang uang haram, saya ndak mau. Kau lamar saya baik-baik, masa kau kasih makan ke uang haram? Begitu dong. Cuma ini kau kompori suamimu. Pakai kau sikat di situ kanu. Akhirnya apa? Mana spion di kantor hilang tong. Barang bukti semua hilang. Saya heran juga kenapa bisa di Polrestabes hilang barang bukti. Nah, ndak mungkin itu ada orang masuk ambil. Ndak mungkin, pasti oknum yang ambil. Kau yang bilang gaspol. Kau tangkap pelaku narkoba 4 kilo, hilang 2 kilo. Iya toh? Kalau begini kau kasih makan istrimu, rela kau lihat itu istrimu kau kasih makan uang haram? Rela kau lihat itu anak-anakmu kau kasih makan uang haram? Jangan Pak, itu orang beriman namanya. Itu orang bertakwa. Dan percaya saudaraku para Polri, tidak ada kalian yang mati kelaparan. Tapi yang mati karena narkoba ada. Makanya orang hina kalian sekarang. Bajumu coklat tapi dihina kau sama pelawak. Kau sekolah tinggi tapi kau dihina sama orang pelawak. Apa ini salah? Tidak, kita harus koreksi diri. Saya marah kalau ada yang hina polisi. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi masuk surga. Kenapa bisa Ustadz? Saya bisa ceramah dengan tenang di Indonesia karena jasa-jasa polisi. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak tenang? Makanya saudaraku, kalau saya bicara begini, jangan dianggap ini sentimen, jangan dianggap ini sakit hati. Saya cinta kalian. Mana bisa kita dakwah di Indonesia kalau tidak ada bapak polisi yang mengamankan Kantipmas? Ada satu polisi merusak institusi kita, 2-3 orang merusak, tapi kita semua dihina. Maka tidak usah perbaiki orang lain, bermula dari diri masing-masing.
Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau anggota Polri dengar ceramah. Alhamdulillah karena ada Pak Kapolres Tabes, sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda ku lagi, jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Simpami dulu HP tadi, simpami dulu simpami. Kita dengar dulu ceramah ya. Ya. Biasanya orang kalau minta ceramah Pak 1-2 bulan belum tentu saya ACC. Ini beberapa hari yang lalu hanya melalui WhatsApp, siap laksanakan. Kenapa? Karena saya menghormati bapak-bapak polisi. Maka tolong hormati perasaanku juga. Simpang HP-nya dulu ya. Bisa ya? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, mau tanya Ki dulu nih. Kenapa bisa Ki masuk di ruangan ini? Hah? Karena suami tak polisi. Coba kalau suami tak Satpol PP. Tidak ada Ki di sini. Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak bisa hadir di sini karena bapak polisi. Coba kalau bapak security di depan kantor tugas Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ada orang Bu terkenal, sampai sekarang masih dikenal. Kaya, kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar. Populer, pangkatnya raja, lain tukang masaknya, lain tukang sisirnya, lain tukang bawa handuknya, lain yang sediakan untuk makannya. Tapi tidak punya iman, tidak ada orang sukai. Bu, ada di sini kasih nama anaknya Firaun. Ada? Itu Firaun itu. Terkenal, kaya, raja, sampai sekarang masih dikenal, abadi fisiknya masih ada di Mesir karena tidak punya iman, hina. Sebaliknya, ada manusia dianggap hina di zamannya. Namanya budak. Beda pembantu Bu. Kalau pembantu bisa digaji, bisa pindah. Dede bulan depan berhenti made cerewet sekali istrinya. Weh, baik memang itu suaminya, baik sekali sebagai polisi, tapi bede istrinya apa bisa besar. Bisa pindah, iya toh, digaji tiap bulan. Namanya budak Bu, hak milik. Ibu tahu namanya hak milik. Hak milik seperti handphone, bisa dikasih orang, bisa dijual, bisa dibakar, bisa dibanting. Kenapa? Saya punya. Begitulah ini budak, tapi karena punya iman, Allah muliakan. Nah, berapa banyak ibu-ibu di sini mungkin ada namanya Masita. Padahal dia budak. Berarti yang menentukan kita Pak, bukan ini Kombes, bukan ini AKBP, bukan, tapi apa? Iman. Banyak Kapolres di sini, tapi baru pilih yang bos rikangit ke tempat tato. Tenang lagi Pak. Yang dulu, ini gaspol atau rem-rem? Serius kok? Jam memang kok merah telingamu ah? Oke. Ya. Baik apa kalau digas sambil dipol, digas sambil direm toh? Nah Bapak Ibu saudara-saudara kalian, maka kita ucapkan alhamdulillah. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu lagu-lagunya ibu-ibu dulu, Pakasida. Sekarang apa? Tak balik-balik. Makanya otaknya juga tak balik-balik.
Ya. Nah, 27 Rajab Nabi diisrakan. Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Tidak lazim buat ke orang kita. Satu disebut tahun gajah. Tahun lahirnya Nabi. Yang kedua, tahun duka cita. Bulan Isra'nya Nabi. Tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita, Ibu? Karena 2 orang yang mencintai dan dicintai Nabi meninggal waktu yang sama. Tahun yang sama meninggal. Satu, paman beliau. Yang kedua, istri beliau. Meninggal Siti Khadijah dan Abu Talib. Sedih Nabi, ditinggal orang yang tercinta. Sampai Nabi bilang begini, Bu. Barang siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu perempuan ciri penghuni sorga. Jadi misal Ibu, misal gini toh, misal gini. Ibu duluan meninggal toh? Atau bagaimana, Bu? Saya tanya ki dulu. Dengar kok dulu. Saya tanya ki, Bu, saya tanya ki. Pilih mana? Ibu duluan meninggal atau suami? Ulangi dulu, Bu. Misal gini, misal aja, Bu. Kalau disuruh pilih, ibu dulu meninggal atau suami? Hai, suami. Pak, bateta carikan juga dada. Inilah perempuan Nabi, ya. Kalau misal gini, Bu, ibu duluan meninggal, suami tak berduka, ya Allah, kenapa cepat sekali ini istriku meninggal? Betapa baik dia, meskipun dia suka ngomel, tapi betul dia jaga saya dan anakku. Ya Allah, aku merindukannya, ya Allah. Itu penghuni sorga, Ibu. Kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Ya, sudah. Allah turunkan perintah kepada 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Malaikat, turun kau jemput kekasihku Muhammad. Dia lagi berduka, lagi sedih. Saya ingin menghibur dia. Kemana? Ketemu langsung dengan Allah. Saya saja, Bu, ketemu Prabowo, senangnya. Idul Fitri kemarin, Bu, dapat kartu lebaran. Itu kartu lebaranku saya bawa pulang di kampungku. Saya kasih lihat mamaku. Saya lihat semua sepupuku. Itako Prabowo. Itu baru Prabowo. Ya, yang pasti hilang jabatannya. Kita sudah bangga. Ibu ketemu saja semua Dasat Latif sudah tepuk tangan selfie. Kita nasesa. Nah, suruh senyum baru menjengkelkan. Iya, kita sudah senang. Gimana ketemu dengan Allah? Ketemu saja sama Kapolres masuk di ruangannya, sudah kita bangga. Gimana kalau ketemu dengan Allah? Sampai setelah itu Nabi dikasih apa? Perintah sholat. Maknanya, kalau lagi galau, lagu sedih, lagi banyak masalahmu, tetongangi sempajangi, dirikan sholat. Jangan kau cari muka sama ibu Kapolres Tabes. Capek kok kalau cari muka kau sama manusia. Ndak zaman itu. Sudah lewat itu. Makanya kita datang Isra Mi'raj ini. Coba lihat temanya tadi. Isra Mi'raj Nabi Muhammad memperteguh keimanan dan ketakwaan dalam meningkatkan keimanan anggota Polri untuk masyarakat dalam aksi kemanusiaan dan kepedulian sosial. Deh kayak skripsi. Panjang juga ini judul. Kalau mau dibahas ini 2 hari tidak selesai. Temanya intinya ada 4 kalimat di dalamnya. 1, keimanan. 2, ketakwaan. 3, kemanusiaan. 2, kepedulian sosial. Ini nih 4 ini tema utamanya. Mari kita lihat. Isra Mi'raj tidak mungkin Bapak percaya kalau tidak ada iman. Carita mati bisa percaya kalau tidak iman. Kenapa? Barang tidak masuk akal. Waktu itu Pak Kapolres Tabes dari Mekkah ke Madinah
dari Mekah ke Palestina, kan ayat katakan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kurang lebih Allah jelaskan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke Sidratil Muntaha, naik langit 1 sampai langit ke-7, berdialog dengan Allah, balik lagi ke bumi. Kenapa ini spektakuler? Karena waktunya Bu, tidak cukup 1 malam. Quran mengatakan lailam, sebagian malam saja, bukan 1 malam. Kalau 1 malam Bu, dari maghrib sampai subuh, ini sebagian malam saja, tidak masuk di akal. Padahal waktu itu dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat naik onta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1 bulan. Nabi cuma setengah malam, tidak masuk di akal. Nabi bilang Abu Jahal, gila mako. Kenapa? Dia pakai akal manusia. Saya kasih ke contoh. Bu, ini jam tanganku dari Hong Kong. Tahu jaki Hong Kong Bu? Tahu jaki? Potere lurus belok kanan. Ini tidak bisa gerak-gerak ini Bu, tapi dari Hong Kong ini. Tidak masuk akal, mana bisa? Dia tidak bisa gerak. Lalu saya kasih lagi contoh lain. Saya diundang pergi ceramah ke Jakarta. Saya berangkat jam 6 pagi. Saya tinggalkan rumah setengah 6. Saya pakai baju. Tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Pergilah saya terbang jam 7. Sampai Jakarta kurang lebih setengah 9. Sampai ke kantor kementerian jam 9, 10 saya ceramah. Sudah ceramah sebelum duhur. Jam 1 balik lagi saya ke Makassar. Sebelum maghrib ada mak di rumah. Setelah saya di rumah saya gantung bajuku. Keluar itu semut di dalam kantong. Nah kumpul di temannya semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut. Baru saya bulan dari Jakarta. Nah bilang temannya, jam berapa aku pergi bos? Dia bilang, baru tadi pagi. Dia bilang, tak masuk di akal. Mana bisa? Jam 6 kau pergi, maghrib ada aku lagi di sini. Baru kau saja keluar di boulevard, nah injak aku mobil. Nah bilang ini semut cocok itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantornya Ustadz Dasat. Dari rumahnya naik mobil ke bandara. Dari bandara terbangi lagi ke Jakarta. Pulangi lagi naik pesawat, naik mobil. Betul saya tidak pernah tinggalkan tempatnya. Tapi betul tidak pernah tinggalkan kantong. Tapi betul datang ke Jakarta. Masuk akal? Masuk akal? Iya. Makanya Allah katakan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa itu memperjalankan? Bahasa Parisnya napajok kayatanna. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Memperjalankan, bukan dikatakan Muhammad jalan, tapi Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Mau contoh paling dekat, ibu-ibu, bisa ndak manusia lahir tidak ada bapaknya? Bisa ndak? Bisa ndak lahir tidak ada ibunya? Bisa, Nabi Adam. Apa ya? Ndak ada bapaknya, ndak ada ibu dah. Iya toh? Kalau Allah mau ndak ada yang mustahil. Iya. Dulu mana pernah kita bayangkan orang bisa baku bicara dilihat mukanya di Mekah 1, di Makassar 1. Waktu tes SD ndak pernah dibayangkan itu toh. Paling orang pergi tanah suci ditunggu di radio. Berita duka. Sekarang bisa orang baku video. Letuk nak itako cule nak kok kat Mekah video call. Iya toh. Dulu orang bisa bicara karena pakai kabel. Halo, ambokmu nak jadi ponto. Iya toh dulu pakai kabel pak. Sekarang ndak ada dan orang real time. Itu dulu tidak masuk akal. Saya yakin suatu saat nanti Isra dan Mi'raj bisa dibuktikan dengan teknologi. Jadi bicara Isra Mi'raj jangan pakai akal semut, tapi pakai iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya kita hidup. Polisi tidak ada iman, tidak ada gunanya jadi polisi. Makanya kau datang ki di sini. Alhamdulillah tinggal disuruh ki datang, masih malas ki juga. Itu mau dibilang beriman, pret.
Iya, alhamdulillah. Jadi kalau nak undang ke orang pengajian, datang ki. Itu bagian daripada memperbaiki iman. Kalau tidak ada imannya polisi, bahaya Pak. Kenapa? Dia punya kekuasaan. Kalau polisi tidak ada imannya, bahaya. Dia punya apa? Dia punya senjata. Bahaya, kenapa? Karena dia punya pasal. Pasal apa ini? Tunggu dulu, saya carikan kok. Apa masalahmu? Jangan ketawa, saya serius sini. Nah, aku tahu orang bos. Ya, maka itu penting. Satu, iman. Yang kedua, takwa. Apa itu takwa? Satu kali Umar bertanya kepada sahabatnya, apa itu takwa? Lalu sahabat ini berkata, Umar, pernahkah engkau melihat Nabi berjalan di tengah batu cadas? Tahu kan batu cadas, Ibu? Bukan yang di aspal, batu gunung-gunung yang tajam. Lalu Umar berkata, iya, pernah. Apakah ketika Nabi melewati batu cadas itu Nabi mundur? Tidak. Lalu apa dia bikin? Nabi dia ambil, dia kasih baik-baik sarungnya, jubahnya dilinting, kakinya jubahnya dinaikkan, baru sambil berjalan dia berhati-hati. Kata sahabat ini, itulah takwa. Kehati-hatian. Hati-hati apa bapak-bapak polisi? Satu, hati-hati cari teman. Kalau temanmu sangin pengusaha, otakmu juga akan bisnis terus. Pak Kapolres, hati-hati milih teman. Sebagai pejabat, banyak orang mau datang Pak, biar tidak diundang datang juga. Tapi percaya, mereka melihat Bapak sebagai gula. Ada yang bisa saya manfaatkan. Maka hati-hati milih teman. Boleh berteman dengan pengusaha, boleh. Tapi harus kuat iman terlebih dahulu. Kapan tidak kuat iman bersahabat dengan pengusaha, maka dia akan lecehkan jabatan kita dengan duitnya. Tanama kok gampang jadi atur Polres, bisa jadi itu hambur saja. Ya, tapi kalau kau punya iman, mana pangkatmu yang bengkok dua di sini, datang pengusaha orang bermasalah, saya tahu uangmu banyak. Kau melanggar hukum, saya penjara kau. Itu baru polisi yang hebat. Kamu sudah pangkat doktor, sudah pangkat jenderal, tunduk-tunduk di depan pengusaha. Tidak ada gunanya orang tuamu sekolahkan kau tinggi-tinggi. Saya kadang-kala lihat jenderal di depan pengusaha, aduh, kasihan. Orang tuamu jualkan kau sawah supaya kau jadi akabri. Lalu di depan pengusaha kau tunduk-tunduk menjilat. Na'udzubillah min zalik. Jangan kau marah nak, kau tonjem bilang tadi gaspol. Biarlah pangkat kita Pak hanya biasa-biasa, tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Nah biasanya juga laki-laki sudah siap harga dirinya baik, istrinya masuk jadi provokator. Apa kek kau sikat di situ apa Pak? Hah? Maka laki-laki ini Bu tergantung istri juga. Berapa banyak akhirnya suami menghalalkan segala cara memeras tersangka gara-gara selera istrinya. Bu, kalau gajinya suami tak 7 juta, jangkau gaya hidup 10 juta. Kalau gaji suami cuma 7 juta, gaya hidup tak 5 juta, insya Allah tenang perasaan. Apa maksudnya operasionalnya Ustadz? Kalau gaji tak kasihan cuma suami 7 juta, jantung maka kalau anakmu kecil kasih pakai pampers. Mau kasih repo ki, pampers berapa memang? Hah? Coba kalau pakai ki kantong plastik saja. Apakah namanya itu? Orang dulu kan ibu-ibu mana ada pakai pampers waktu tak kecil. Saya waktu kecil tidak ada pampers, bisa pintar tonjaki. Pak Arya bisa jadi Kapolres, saya yakin tidak ada pampers waktu dia kecil. Iya toh? Apa dia pakai orang tua kita dulu? Terpal plastik, dikasih sarung.
Tidur, basah ganti lagi. Kalau istrinya kreatif, kalau masa bodoh nak kasih berenang anaknya di situ. Iya toh? Gajinya suamimu cuma 7 juta. Motong kau pakai susu kaleng yang mahal. Karena gengsi. Tahu wah masa anunya susunya begitu ji. Akhirnya suamimu kau peras. Susu kaleng berapa 1 bulan bisa habis duit. Coba kalau kau investasi untuk masa depan anakmu pembeli susu itu. Kenapa tidak pakai Allah ciptakan ASI? Yang Quran perintahkan pakai itu 2 tahun. ASI praktis. Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau kau pakai susu botol, kau beli lagi dotnya, kau beli lagi botolnya, kau beli lagi kalengnya, kau beli lagi tempatnya. Berapa memang itu kau belikan? Coba kalau kita berpikir ibu-ibu begini, tidak korupsi suamimu. Pak, saya rela ji, yang penting bapak jadi polisi yang baik. Daripada kau bawa pulang uang haram, saya tidak mau. Kau lamar saya baik-baik, masa kau kasih makan ke uang haram? Begitu dong. Cuma ini kau kompori suamimu. Pakai kau sikat di situ kanu. Akhirnya apa? Mana spion di kantor hilang tong. Barang bukti semua hilang. Saya heran juga kenapa bisa di Polrestabes hilang barang bukti. Nah, tidak mungkin itu ada orang masuk ambil. Tidak mungkin. Pasti oknum yang ambil. Kau yang bilang gaspol. Kau tangkap pelaku narkoba 4 kilo. Hilang 2 kilo. Iya toh? Kalau begini kau kasih makan istrimu, rela kau lihat itu istrimu kau kasih makan uang haram? Rela kau lihat itu anak-anakmu kau kasih makan uang haram? Jangan Pak, itu orang beriman namanya. Itu orang bertakwa. Dan percaya saudaraku para Polri, tidak ada kalian yang mati kelaparan. Tapi yang mati karena narkoba ada. Makanya orang hina kalian sekarang. Bajumu coklat tapi dihina kau sama pelawak. Kau sekolah tinggi, tapi kau dihina sama orang pelawak. Apa ini salah? Tidak, kita harus koreksi diri. Saya marah kalau ada yang hina polisi. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi masuk surga. Kenapa bisa Ustaz? Saya bisa ceramah dengan tenang di Indonesia karena jasa-jasa polisi. Mana bisa saya ceramah kalau sudah tidak tenang? Makanya saudaraku, kalau saya bicara begini, jangan dianggap ini sentimen, jangan dianggap ini sakit hati. Saya cinta kalian. Mana bisa kita dakwah di Indonesia kalau tidak ada bapak polisi yang mengamankan Kantipmas? Ada 1 polisi merusak institusi kita, 2-3 orang merusak, tapi kita semua dihina. Maka tidak usah perbaiki orang lain, bermula dari diri masing-masing. Ibu fungsinya ingatkan suamimu. Ibu, kalau kau ngomel terus, bagaimana kasihan suamimu mau tenang? Kau kira enak jadi polisi? Lihat ini suamimu kasihan, muka-muka kasihan semuanya. Lihat itu suamimu. Di jalan dihina. Mau masuk warkop, Nabila miseng orang, mau sen ditraktir, mau sen ditraktir. Itu kasihan, lihat itu polisi. Di jalan dia hirup itu asap. Dimaki-maki, kehujanan, kepanasan. Sampai di kantor ditendan-tendan sama komandannya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh, kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan? Nah, dia komandan. Ayo, semua ini Bu, Pak, resepnya iman dan takwa.